Masjid Insya Allah Kompas Barso. Amin. Amin. Honoris causa. Iya. Dengan kami Pak Insya Allah Profesor juga Pak Darhamsa. Ah ya. Amin. 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 Itu jadi sampingan juga. Iya. Ini calon juga. Ya Bapak Ibu Kepala Dinas atau mewakili yang saya hormati. Sebenarnya pada sampaikan tadi itu kan sudah gampang ya. Kalau saya diminta pendapat kaitannya dengan regulasi-regulasi yang ada, kalau mereka sudah mengikuti tadi alur-alur seperti tadi Pak Rektor, saya kira itu sudah memenuhi kriteria-kriteria dan itu kita apa namanya kita apresiasi karena ternyata regulasi yang dikeluarkan kementerian itu bisa diterapkan di daerah kita. Nah kalau kaitannya dengan pembebasan lahan dan sebagainya itu memang di luar dari ranah kami ya, seperti tadi Bapak sampaikan yang memang rutin operasional kami tidak ikut campur. Tapi regulasi LH seperti disampaikan tadi Pak Doktor itu seperti itu. Nah, perlu kita ingat bahwa kalau misalkan saja mereka melakukan aktivitas sebelum adanya izin berusaha, maka segera pemerintah daerah bisa melakukan langkah-langkah, bukan pemerintah dan masyarakat bisa melakukan langkah-langkah penegakan hukum administrasi. Jadi kita sudah punya regulasi, ada Permen Tindak Kehutanan nomor 14 tahun 2024 ya, tentang penyelenggaraan pengawasan dan administrasi administratif. Itu bisa digunakan untuk mendenda mereka yang melakukan aktivitas sebelum keluarnya itu. Bisa dihitung harinya, berapa hari mereka lakukan itu, dan itu masuk PNBP-nya Pemda. PNBP yang nanti dikembalikan ke Pemda, termasuk LH dan Menteri kami itu yang begituan sangat komit sebagian besar nanti diserahkan ke Pemda untuk digunakan melakukan aktivitas di bidang lingkungan, tidak boleh keluar dari itu. Nah, misalkan dalam perjalanannya ada masalah kaitannya dengan lingkungan juga, misalkan mereka melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, melanggar perteknya, peraturan teknis, misalkan di situ prosedur teknis, misalkan ada limbah yang dihasilkan kemudian melebihi dari baku mutu itu, maka langkah penegakan hukum administratif itu dikedepankan. Jadi kita bisa juga memberikan menuntut dia, denda dia dengan aturan-aturan sudah ada. Nah, kenapa sampai ini digunakan sebelum ke penegakan hukum pidana ataupun perdata? Karena memang ini bentuknya kewenangan pemerintah daerah, tidak ada intervensi dari polisi, kejaksaan ataupun pengadilan. Jadi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal penegakan hukum administratif itu tolong kita pegang betul, karena bisa jadi kalau itu tidak dilaksanakan maka bisa jadi ditarik lagi ke pemerintah pusat. Nah, makanya kami ini kebetulan kebagian 50 usaha kegiatan yang perlu diverifikasi karena bermasalah di AMDAL-nya. Kita lakukan verifikasi, minta mereka klarifikasi statement-statement, catatan-catatan yang ada di AMDAL-net yang banyak sekali penolakan penyusunan dokumen AMDAL, penyusunan dokumen lingkungannya ya, bukan hanya AMDAL. Nah itu kami sudah mengundang kemarin, mereka memberikan klarifikasi, baik itu perusahaannya maupun Pemda yang diberikan kewenangan itu. Jadi ada juga beberapa Pemda yang tidak ikut, tidak melaksanakan itu. Saya sampaikan pada mereka bahwa mereka sangat tegas, ketika itu tidak digunakan kewenangannya maka akan ditarik. Ya, apatah lagi kita dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 itu ada namanya second line inspection dengan second line enforcement. Artinya apa? Bahwa pemerintah pusat itu bisa melakukan pengawasan ke usaha kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi. Ketika ada indikasi bahwa ada
ada sesuatu yang serius, sudah ada hal yang serius yang terjadi di sana dan itu didiamkan. Ya. Jadi ini kan kita negara kesatuan Republik Indonesia, ketika Pemda yang mengeluarkan izin biasanya merasa bahwa ya karena ini izin kita keluarkan maka intervensi dari provinsi ataupun pusat tidak bisa. Dan undang-undang ini tidak diperkenankan. Undang-undang ini ada diatur tentang itu. Kalau tidak dilakukan pengawasan maka kami akan melakukan pengawasan. Kalau tidak dilakukan penegakan hukum maka kami akan melakukan penegakan. Jadi seperti ini catatan buat kita semua. Ketika mentok di pemerintah daerah, silakan Bapak Ibu menyampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, nanti melalui gabung kami atau kami sendiri dari Pusat Kementerian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku akan mendalami di lapangan. Itu dan saya pikir langkah-langkah sudah disampaikan, saya tidak perlu lagi. Iya. Itu sudah clear. Nanti kalau ada hal yang kita mendiskusikan lebih jauh tentang itu, ya silakan. Supaya saya tahu juga bagaimana sebenarnya persoalannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Siap.